Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Firdawa Danita dengan NIM 17111574. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma AI yang akan saya pakai. Algoritma AI yang akan saya pakai yaitu algoritma C45 dalam menentukan status keorganisasian mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin dan IPK. Latar belakangnya sendiri yaitu di Universitas Amikom terdapat jumlah kuota mahasiswa baru di setiap tahunnya yang bertambah, sehingga mahasiswa berjumlah ribuan dengan berbagai macam mahasiswa yang gemar berorganisasi dan tidak gemar berorganisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan dilakukan bertujuan mengetahui apakah indeks prestasi kumulatif atau IPK dan jenis kelamin mahasiswa berpengaruh terhadap keorganisasian aktif atau tidaknya seorang mahasiswa. Dataset yang akan saya ambil yaitu mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 6, yaitu di angkatan 2017. Nah, ini merupakan sedikit penjelasan daripada algoritma C45 tersebut. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data dan menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan antara lain ID3, chart, dan C45. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Nah, selanjutnya yaitu langkah penelitian. Di sini pertama yang akan saya lakukan yaitu mengumpulkan data, kemudian menghitung nilai entropi dan gain dari setiap atribut, selanjutnya menghasilkan pohon keputusan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, berikut dataset yang telah saya kumpulkan. Terdapat 15 dataset. Di sini saya menggunakan 4 atribut, yaitu jenis kelamin, rata-rata nilai di 6 semester, yaitu dan ada kategori-kategori baik dan tidak baik. Di sini saya menggunakan kategori baik itu IPK di atas 3,5 dan kategori tidak baik itu IPK di bawah 3,5. Selanjutnya terdapat atribut status organisasi aktif dan tidak aktif. Nah, di sini saya mewawancarai satu persatu daripada mahasiswa apakah mereka aktif atau tidak aktif dalam berorganisasi. Selanjutnya menghitung entropi. Pertama yaitu yang harus dihitung adalah entropi dari status organisasi. Dari 15 data di atas terdapat 9 mahasiswa aktif dalam berorganisasi dan 6 tidak aktif dalam berorganisasi. Saya cantumkan rumus entropi seperti di dalam slide. Lalu dihitung dan ditemukan nilai entropi sebesar 0,97. Selanjutnya yaitu menghitung entropi dari 9 jenis kelamin yang perempuan terhadap status organisasi dan terhadap status organisasi. Dari yang telah dihitung terdapat 5 yang tidak aktif organisasi dan 4 aktif organisasi. Berikutnya dihitung lagi menggunakan rumus entropi yang sama dan didapatkan hasil 0,99. Selanjutnya menghitung entropi dari laki-laki. Terdapat 4 tidak aktif dan 2 aktif. Dihitung menggunakan entropi yang sama dan didapatkan hasil 0,91. Selanjutnya menghitung entropi dari status organisasi dengan kategori yang baik. Kategori baik ini yang kita ketahui adalah IPK di atas 3,5. Setelah dihitung, terdapat 6 tidak aktif organisasi dan 5 aktif organisasi. Setelah dihitung, ditemukan nilai entropi 0,99. Dan yang terakhir, dari yang kategori tidak baik. Terdapat 4 kategori tidak baik, yaitu 3 tidak aktif dan 1 aktif. Setelah dihitung, terdapat nilai entropi 0,81.
Nah, berikut adalah hasil perhitungan dari not pertama. Not pertama dalam menghitung gain. Di sini dari total 15 data, terdapat 9 aktif dan 6 tidak aktif dengan nilai entropi 0,97, dengan jenis kelamin perempuan 9, total datanya 9, tidak aktif 5, aktif 4, 0 dengan nilai entropi 0,99, dan selanjutnya seperti nilai entropi yang sudah dihitung di atas, kemudian dibikin tabel seperti di slide. Nah, dari perhitungan di atas, nilai gain terbesar terdapat pada kategori dengan nilai sebesar 0,025, dan dapat kita lihat nilai entropi kategori antara baik dan tidak baik lebih besar nilai baik dengan nilai sebesar 0,99. Maka dari itu, not selanjutnya kita menghitung jenis kelamin berdasarkan kategori baik. Nah, selanjutnya karena di gain pertama kita mendapatkan kategori baik yang lebih besar nilai entropinya, maka selanjutnya kita akan menghitung kategori yang baik. Kategori yang baik untuk jenis kelamin perempuan terdapat 4 aktif dan 3 tidak aktif dan 3 aktif dalam berorganisasi. Dihitung dengan rumus entropi, dihasilkan nilai 0,9. Selanjutnya untuk yang laki-laki dengan kategori baik terdapat 2 tidak aktif dan 2 aktif berorganisasi. Dihitung dengan rumus entropi terdapat nilai 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel agar kita dapat melihat nilai entropi mana yang lebih besar. Nah, ternyata di sini kita temukan bahwa nilai yang terbesar itu adalah 1, dan itu dan itu terdapat di jenis kelamin laki-laki. Nah, kesimpulan di sini adalah mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki yang aktif berorganisasi, IPK-nya lebih baik. Berikut presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.